Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Darnos Motor. Oke teman-teman, pada kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya. Hari ini tidak saya bagikan tutorial, tetapi saya ingin berbagi tentang pengalaman saya. Jadi ceritanya seperti ini ya teman-teman. Kemarin ada orang ya, itu bawa oli dari rumah, kemudian datang ke bengkel saya disuruh untuk menggantikan oli tersebut ya. Dan dalam proses penggantian saya tanya-tanya ya, ini oli dari mana ya, saya tanya seperti itu. Dia jawab itu katanya beli online ya teman. Tetapi saya pun agak kayak aneh ya bungkus olinya ya. Jadi saya diam saja sampai selesai. Kemudian setelah orang tersebut pulang, saya ambil satu botol. Nah ini ya, ini oli MPX 2 ya teman-teman. Jadi ini oli yang asli, ini botolnya. Ini botolnya. Ini oli yang asli ya. Jadi karena saya merasa ini kok botolnya ada agak aneh ya, saya ambil botol oli yang original MPX 2. Dan ini adalah yang dibawa orang tersebut ya. Untuk orang tersebut itu langsung bawa 2 motor ya. Dia bawa 2 motor, satu motor Matic Honda, satu motor Matic Yamaha ya. Jadi nanti kita akan ada juga oli Matic dari Yamaha, yaitu Yamaha Matic. Nanti kita akan bandingkan. Jadi intinya saya ingin berbagi ciri-ciri paling ketara ya, ciri-ciri paling ketara untuk oli MPX 2 yang asli dan yang palsu ya. Sekarang langsung saja. Pertama yang asli ya. Dari segi tutupnya itu ada 2 yang ketara ya teman-teman. Satu yang asli itu di bagian penutupnya ini, pada lubang-lubang jendelanya itu rajin ya teman-teman. Bisa dicek ya. Ini dia tidak ada yang geleweran ya teman. Itu satu. Yang kedua, bila kita buka, nah pengamannya ini ataupun sealernya ini tidak mudah jatuh ya teman-teman. Itu 1 dan 2 itu sangat ketara sekali. Kemudian yang ketiga, ini 3 ciri-ciri yang paling ketara ya, bagi orang umum bisa membedakan. Yang ketiga itu gambar label itu jelas, tidak ada yang lotok-lotok di bagian sininya ya, itu jelas ya. Oke, itu berarti satu yang original, jendela ininya rajin ya, tidak ada yang dewer-dewer. Kemudian tutupnya itu tidak mudah jatuh. Yang ketiga, labelnya ini cerah, tidak mudah terkelupas ya. Itu 3 ciri-ciri besarnya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan orang tersebut yang membawa oli yang katanya beli online ya. Untuk tokonya saya tidak sebutkan karena saya pun tidak tanya ya. Jadi toko apa online itu tidak tahu. Intinya dari beli online ya. Oke, ini yang dibawa oleh orang tersebut ya. Satu, jendela ya. Nah, jendela. Silakan perhatikan jendela. Ini. Kita putar. Nah ini jelewer ini salah satu ciri-ciri oli palsu ya. Ininya jelewer ini. Jendelanya itu drewer, silakan perhatikan. Nah, ini sangat tidak rajin ya ini. Itu jadi bagi orang umum bisa membedakan ya. Jadi teman-teman silakan kalau mau beli oli sebaiknya jangan di online ya. Bisa di online tapi pastikan barangnya itu dari komentarnya itu ori ya teman-teman. Jadi kemudian yang kedua, nah, bila kita buka, bila kita buka dia langsung jatuh ya teman nih. Silakan diperhatikan. Ini dia penutup sealnya itu langsung jatuh. Ini ya. Jadi dia soalnya itu tidak ada lemnya ya, ini dia langsung jatuh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ini ya, nih. Ini labelnya itu mudah pudar, ini contohnya di bagian ini. Ini tulisannya sudah pudar ya. Sudah pudar ya. Ini cepat sangat pudar ya, teman. Oke.
Itu 3 ciri-ciri yang paling ketara yang dapat diidentifikasi bahwa itu oli palsu ataupun oli asli. Oke, sekarang kita bandingkan ya. Silakan dibandingkan, coba saya ini yang paling ketara ini. Nah ini, silakan dibandingkan ya tutupnya dari jendelanya itu ya. Yang ori sebelah kanan ini rajin ya. Yang sebelah kiri silakan dicek, dilihat bareng-bareng. Itu pada penting dilewer ya teman-teman. Oke, sekarang yang kedua kita ini kita buka dulu tutupnya. Nah, tutupnya mudah terkelupas. Nah, dia sudah jatuh. Nih, dilihat dari warnanya pun ya sangat berbeda ya teman-teman. Ini yang ori biru tua, yang ini agak biru muda. Nah, itu tapi tidak termasuk ya. Ini agak susah sedikit untuk membedakannya. Kemudian yang ketiga kita bandingkan, kita jejerkan label. Ini yang paling ketara sekali ya teman. Kita tidak bahas yang paling detail. Nah, ini. Label, perhatikan bagian tulisannya. Untuk yang KW itu mudah pudar, yang ori tidak mudah pudar. Oke, itu 3 ciri-ciri paling ketara bagi orang umum bisa membedakannya. Tapi untuk ciri khususnya itu tidak saya bahas karena itu agak susah sedikit. Biasanya yang paham itu bengkel ya teman. Ini 3 ciri-ciri besar yang bisa diidentifikasi bagi orang umum ya. Kemudian kemarin juga orangnya itu bawa Yamaluk Matic ya. Yamaluk Matic ini sangat ketara sekali ya. Bila kita lihat dari tutupnya itu sangat ketara sekali. Oke. Yang ori sebelah kanan, yang KW sebelah kiri ataupun yang palsu sebelah kiri. Ini Yamaluk Matic ya. Ini orang yang sama. Beli di online juga yang sama ya katanya ya. Ini. Kalau dilihat dari labelnya dia hampir mirip. Hampir mirip ya. Hampir tidak ada perbedaan ya untuk di labelnya. Oke, untuk ini hanya satu ciri-ciri yang paling mudah dikenali ya, bahwa itu oli palsu. Dari tutupnya saja. Kalau yang ini memang harus disobek ya, ini tidak menjadi tanda. Karena ini tidak ada olinya, ini harus diketuk dari atas. Yang katanya anti pemalsuan ya, tapi terbukti ini. Ini yang ori, ini yang palsu. Ini, lihat, perhatikan. Seperti biasa, yang ori rajin. Nih, yang ori rajin banget. Yang KW lihat silakan. Nih. Pating jelaper seperti ini ya. Ini sudah dapat dijamin bahwa ini oli yang palsu ya. Nah, ini. Masa oli itu kayak gini ya, buatan pabrikan ya, masa kayak gini? Nggak mungkin lah. Ini pating jelaper. Ini Yamaluk Matic-nya ya. Itu kalau menurut saya hanya satu saja yang paling ketara yang dapat saya identifikasi. Itu yang bisa orang-orang awam bisa perhatikan. Bahwa silakan berhati-hati dibeli di online, silakan pastikan dulu bahwa itu oli palsu ataupun oli asli, dan marking toko online ataupun penjual online yang menjual barang-barang palsu ya teman. Nih. Oke, itu hanya satu saja yang dapat saya identifikasi untuk Yamaluk Matic. Jadi teman-teman silakan perhatikan untuk pembelian di online, atau sebaiknya kalau ragu-ragu beli di offline saja, yang toko-toko terpercaya ya teman-teman. Toko-toko terpercaya silakan beli di offline saja. Oke teman, ini hanya sharing pendapat saya. Semoga teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam pembelian oli ya, karena oli itu sangat vital sekali ya teman-teman. Jadi kenapa kok saya menekankan harus pakai oli asli ya, karena kalau oli palsu kita tidak tahu pembuatannya itu SNI atau tidak ya teman-teman. Bahkan kadang-kadang pembuatan yang oli palsu ini kadang-kadang terbuat dari bahan-bahan yang tidak direkomendasikan di minyak yang seharusnya ada ya teman-teman. Contohnya kadang-kadang menggunakan tambahan zat kimia yang akan merusak bagian-bagian motor. Terutama sekali kalau terasa sekali kalau teman-teman motornya itu motor kopling basah ya, seperti Super X125 ataupun apa ya yang menggunakan MX1 itu. Jadi kalau pakai oli yang palsu biasanya dia koplingnya akan slip. Itu sangat terasa sekali. Motor menjadi berat dan biasanya akan merusak bagian-bagian mesin. Oke teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga
video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.